Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ovianitari, NIM 12008022099 dari kelas 2A Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan UI Soska Riau. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Bapak Riano Ramirez SPMP. Pada video ini, saya akan melakukan pengamatan tentang plasma nutfah yang berada di Kelurahan Rantokopar, Kecamatan Rantokopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Plasma nutfah yang khas dari Kelurahan Rantokopar ini adalah kelapa sawit dan ketela pohon. Pertama, plasma nutfah kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki nama latin Elaeus guinensis dengan nama nasional kelapa sawit serta nama daerahnya adalah sawit. Kelapa sawit berasal dari Afrika Barat yang termasuk tanaman pohon yang memiliki tinggi 24 meter. Morfologi tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki daun majemuk yang berwarna hijau tua dan batangnya diselimuti oleh bekas-bekas pelepah daun. Buah kelapa sawit berbentuk kecil dalam satu tandan yang berwarna ungu, merah, dan hitam. Bunga jantannya berbentuk lancip dan panjang, dan bunga betinanya berbentuk besar dan mekar, dan akar tanaman kelapa sawit ini adalah akar serabut, serta perkembangbiakannya secara generatif. Penyebaran tanaman kelapa sawit ini hampir di seluruh wilayah Nusantara, dan wilayah terbesar yang memproduksi kelapa sawit adalah Pulau Sumatera termasuk Riau dan Pulau Kalimantan dengan luas areal 7,3 dan 3,6 juta hektar. Budidaya tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit banyak dibudidayakan karena merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Tanaman kelapa sawit yang biasanya dibudidayakan dari spesies Elaeus guinensis yang memiliki produksi yang tinggi dan spesies Elaeus oleifera yang memiliki tinggi tumbuhan yang rendah. Agar produksi kelapa sawit menghasilkan produksi yang tinggi, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, kondisi lahannya. Kondisi lahan yang baik adalah pH tanahnya berkisar antara 4-6,5 dan curah hujannya 2.500 sampai 3.000 mm per tahun dengan suhu udara 25-27 derajat Celcius dan lama penyinarannya adalah 5-7 jam per hari. Kedua, masuk ke tahap penanaman. Dalam penanamannya, gunakan bibit sawit yang unggul, lalu gunakan pola tanam dan jarak tanam yang tepat, yaitu segi 4 atau segi 3 sama sisi, serta pemeliharaan yang meliputi penyulaman, penyiangan dan pemupukan, dan kendalikan hama dan penyakitnya. Hasil olahan kelapa sawit adalah minyak makan, minyak pelumas, biodiesel, mentega, pasta gigi, produk kecantikan, bahan pembuat cat, dan penguat besi dan baja. Kedua, plasma nutfah ketela pohon. Ketela pohon memiliki nama latin Manhiot esculenta dengan nama nasionalnya adalah ketela pohon atau singkong dan nama daerahnya adalah ubi kayu. Ketela pohon berasal dari Brazil yang merupakan tumbuhan yang bisa hidup di berbagai daerah. Morfologi ketela pohon. Ketela pohon memiliki daun yang majemuk dengan ujung yang runcing dan batang yang lurus berkayu dan bergabus. Ketela pohon memiliki buah yang terletak di akar disebut dengan umbi dan perkembangbiakannya adalah secara vegetatif dan generatif. Penyebaran ketela pohon meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Wilayah terbesar yang memproduksi ketela pohon adalah Lampung, yaitu 8-9 juta ton, Jawa Timur 5 juta ton, dan Jawa Barat 4 juta ton. Budidaya tanaman ketela pohon. Agar ketela pohon menghasilkan produksi yang tinggi, maka harus diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, kondisi lahan yang baik, yaitu ber-pH antara 4,5 hingga 8 dengan curah hujan 1.000 sampai 3.000 mm per tahun dan suhu udaranya minimal 10 derajat Celcius dengan lama penyinaran 10 jam per hari. Selanjutnya, tahap penanaman. Dalam tahap penanaman ini harus menggunakan bibit ketela pohon yang unggul, lalu pembukaan dan pembersihan lahan, pembentukan bendengan, dan gunakan pola tanam serta jarak tanam yang tepat, serta lakukan pemeliharaan dan perhatikan pengairan dan penyiramannya. Hasil olahan ketela pohon meliputi keripik, tepung, beras, bahan produk kosmetik, obat-obatan, tape, bahan pembuat kertas, dan lainnya.
Demikianlah pengamatan saya tentang plasmodva yang berada di Kelurahan Ratokopan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.